Salam sejawat, ya para teman sejawat sekalian. Ya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana profesi dokter sebagai pekerja bebas. Di antara kita ya ada yang pegawai negeri, ada yang pegawai swasta. Ya, para dokter sebagai pekerja bebas. Tetapi ada juga yang tidak pegawai sama sekali, baik di swasta maupun sebagai ASN, aparatur sipil negara. Nah, pekerja bebas ini diantaranya saya menjelaskan khususnya dokter. Tetapi ada pula yang profesi lainnya seperti notaris, ya, pengacara, konsultan pajak. Mereka sebagai tenaga profesi. Terlepas dari itu. Demikian juga ada konsultan bangunan, jalan, insinyur sipil, insinyur arsitek atau apa dan lain-lain sebagainya. Khusus ini saya akan bicarakan tentang pekerjaan bebas sebagai profesi dokter tenaga ahli. Ya, tetapi dia bukan pegawai tetap. Di sini ya tentu kita lihat bahwa ada 3 pokok pajak yang terkait sebagai profesi dokter, di mana ada PPh 21, kemudian PPh 25 itu tiap bulan. Ya, tiap bulan punya bukti potong Januari, Februari sampai Desember. Kemudian dalam perhitungan terakhir di SPT tahunan itu adalah PPh pasal 17. Nah, itu nanti ada perhitungan 50 juta pertama 5%, di atas 50 juta sampai 250 15%. Itu perhitungan terakhir ya, di atas 250 sampai 500 25%, di atas 500 juta itu kena 30%, kemudian nanti di atas 5 miliar itu kena 35%. Kemudian kalau dokter itu juga ada usaha seperti apotik, maka dia kena PP 23. Sebagai usaha mikro, kecil, menengah. Terima kasih dok untuk kesempatannya. Saya mau bertanya, kalau misalnya saya bekerja di satu rumah sakit swasta, kemudian dari rumah sakit swasta itu ada gaji pokok dan jasa pelayanan dok. Kemudian saya juga ada praktek pribadi. Itu sistem pembayarannya atau pemotongan pajaknya seperti apa ya dok? Terima kasih dok. Baik, terima kasih Dr. Janstar. Ya, jadi sebagaimana yang dikatakan ada 3 tempat, berarti dia mempunyai surat izin praktek ada 3. Jadi misalnya dia bekerja di 2 rumah sakit dan dia juga ikut praktek sendiri ya. Nah, ini contoh Dr. Satria Bajakasih, spesialis neurologi, konsultan. Dia bekerja di rumah sakit A. Jadi rumah sakit A pendapatannya itu adalah setiap bulan ada, Januari sampai Desember 2021 ini ya. Di mana kita lihat ini pendapatan bruto. Tetapi di dalam sini ada pembagian. Harus, namanya rumah sakit karena dia ada operasional, dia harus bayar karyawan. Ya, dari mana dia dapatkan biaya operasional itu? Ya tentu dari semua dokter yang bekerja di sana yang mendapatkan pendapatan yang dibayarkan oleh pasien sendiri atau BPJS itu sebagai pendapatan bruto. Dari situ dia ada pembagian hasil dari jasa kotor ini. Penghasilan kotor. Ada yang potong 20%, ada juga 25%, ada 30%, bahkan ada yang 35% dari penghasilan bruto. Nah, karena ada pemotongan, ada pembagian hasil, maka untuk dasar pengenaan pajak dianggap sebagai neto itu dinormalkan 50%. Nah, dari 32 menjadi 16.
dan selanjutnya. Kemudian tentunya untuk pengenaan pajak, ya untuk penghasilan kena pajak itu sampai 50 juta itu 5%. Setelah 50 juta sampai 250 juta penghasilan di sini yang dasar kena pajak, maka ini 15%. Jadi 16 juta ini dikali 5% sama dengan ini. Kemudian 15 juta yang bulan berikutnya dikali 5% dapat 793. Begitu juga bulan berikutnya 17 juta lebih. 5%. Nah ini kalau di jumlah ini dia sudah sampai mencapai 49.951.000 ya kurang lebih itu 5%. Setelah 50 juta itu kita lihat itu adalah dasarnya setelah penjumlahan ini sampai sini dia menjadi 67 maka dikurangi 50 juta sisa 17 juta. Ini yang dikali 15%. Kemudian bulan berikutnya lagi di bulan Juni dasar pengenaan pajaknya 15 juta. Ini langsung dikali 15%. Begitu selanjutnya sampai Desember. Dari total yang sudah dibayarkan pajak, nah ini kan setiap bulan harus dibayarkan pajaknya. Yang Januari tentu di Februari bayar maksimal tanggal 15, bulan berjalan di Februari. Begitu juga yang Februari di bulan Maret bayar. Dan yang Desember ya tentu Januarinya bayar tahun depannya. Nah ini ditotalkan yang sudah dibayarkan dan itu ada bukti potong. Setiap kali kita membayarnya dikasih kita bukti potong. Kalau kita bayar di kantor pos dikasih bukti potong. Kalau kita bayar di kantor pajak melalui AR-nya kita, dia bantu kita, tentu ada kode e-billingnya, bayar di bank di sekitar kantor pajak itu ada. Ada juga membayar melalui m-banking, ada caranya ya. Nah, begitu dia bekerja di tempat yang kedua, ini rumah sakit B. Ya, kita lihat bruto sekian, dasar pengenaan pajaknya juga di 50% kan, setiap bulan begini, di total ini 147, masih di bawah 250 juga, jadi tahapannya itu 2 tahap saja dia bayar, sampai 15%, 5% sampai 15%. Nah, kalau dia praktek pribadi, di sini kita lihat praktek pribadi ya, Dr. Satria Bajakasih, praktek pribadinya untuk tahun 2021 ini kita lihat bahwa sama, cuma bedanya kalau di rumah sakit yang seperti di rumah sakit A, rumah sakit B, pajaknya ini yang membayar, yang urus kita ini adalah manajemen rumah sakit di bagian admin, bagian keuangan, khususnya yang menanganin pajak, mereka yang membayar dan mereka menyimpan bukti potong kita nanti di akhir tahun kita dikasih untuk kita membuat pelaporan seperti ini untuk dilampirkan nanti di SPT. Nah, kalau berdasarkan pekerjaan bebas sebagai tenaga ahli, maka dari 3 ini, rumah sakit A, rumah sakit B, dan praktek pribadi, sebagaimana kita lihat, ini kita akumulasikan tahunannya, digabung. Jadi rumah sakit A yang kena normal 50% 205.960.000, kemudian B 147 juta, bla bla bla, kemudian pribadi 207 juta sekian, dan total daripada 3 tempat praktek yang dasar pengenaan pajak setelah dinormalkan itu 561.243.900, di mana setiap tempat sudah kita membayar pajak bulanannya setiap bulan. Ini totalnya rumah sakit A, rumah sakit B
16 juta, rumah pribadi 25 juta sekian. Nah, total yang sudah dibayarkan pajaknya itu 68.099.135. Nah, dasar pengenaan pajak untuk SPT tahunan itu kita dari total hasil yang sudah dinormakan yang 561.243.900 ini harus dipotong, dikurangi dulu pendapatan tidak kena pajak. Kita lihat di sini. Nah, untuk istri kalau hanya istri tidak punya anak maka hanya ditanggung 54 juta ditambah dengan tanggungan kawin ya berarti 58.500.000. Hanya itu dipotong 50. Tetapi kalau ada anak, satu anak 4.500.000 ya ditambah 4 juta. Tetapi maksimal 3 anak. Nah, kalau dia ada 3 anak dikali 3 4.500.000 ini 13.500.000. Maksimal total pendapatan tidak kena pajak itu adalah 72 juta. Itu maksimal kalau punya istri, punya 3 anak. Ya. Jadi dari dasar pengenaan pajaknya itu dipotong dulu pendapatan tidak kena pajak. Yaitu 72 juta ini maka menjadi 489.243.900. Inilah dasar yang dikenakan pajak dalam perhitungan progresif. Kita hitung lagi progresifnya karena perhitungan dari sini tidak ada hubungan langsung ke sini. Yang 68 juta ini kan yang sudah dibayar. Tetapi perhitungan di sini adalah diprogresifkan, maka yang 50 juta pertama 2,5 juta, 15% kedua 30 juta, karena sampai 250 di atas 250 sampai 489 berarti ini 149 juta lebih dikali dengan 25%, maka 59.810.975. Total kalau kita lihat di sini total yang harus kita bayar sebagai tenaga pekerja bebas, tenaga ahli itu Dr. Satria Baja kasih ini 92.310.975. Dan yang sudah dipotong ada bukti potong pajaknya dari Januari sampai Desember masing-masing tempat ini adalah 68 juta dikurangi. Jadi 92.310.975 dikurangi yang sudah dibayar adalah 68.099.135 rupiah. Maka yang kurang bayarnya itu adalah 24.211.840. Inilah yang harus kita store di SPT tahunan. Inilah kita store. Setelah kita store selesai laporan nilai harta. Nilai harta tersendiri formnya, apakah mobil, apakah handphone, apakah laptop, apakah rumah, tanah, dan sebagainya itu dilaporkan kemudian itu dalam bentuk yang tidak bergerak. Artinya harga perolehan. Kemudian kalau ada rekening bank apa saja, kalau kita ada 2 bank ya, 2 bank kita harus lapor. Kalau ada 5 bank itu adalah portofolio. Dia punya nilai pada tanggal 31 Desember 2021. Begitu juga kalau ada deposito di mana nilainya portofolio juga 31 Desember. Begitu juga kalau ada investasi seperti ya investasi kayak Generali, AIA, Aksa Mandiri dan lain-lain sebagainya. Pelaporan apalagi sekarang ini lagi rame ada kayak di kripto ya. Kripto, DNA apa dan sebagainya, Sparta itu juga harus dilaporkan. Nah, sekarang dokter ini dia ada usahanya itu apotik. Nah, apotik ini tersendiri. Nah, itu UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Nah, ini setiap bulan omsetnya ini nilai jual ya, nilai jual yang dijualkan itu per bulan, maka kalau 2021 0,5%, jadi langsung
pajaknya. Ini di store setiap bulannya juga sampai Desember. Totalnya 2.029.490. Nah, untuk aturan baru di tahun 2022 itu 0% sampai 500 juta totalnya itu. Ini kan 307. Ya kalau 307 di tahun 2022 nanti itu nihil karena 0%. Nanti di atas 500 baru mulai dihitung 0,5. Luar biasa, terbantukan ini UMKM ya, luar biasa pemerintah, terima kasih. Nah, sekarang ini kan sebagai pelampiran saja dari Dr. Satria Bajak Kasih ini. Ini kan sudah dibayar, jadi yang apotik sudah selesai. Yang harus dibayar hanya ini kurang bayar yang warna merah ini. 24 juta. Terima kasih. Nah, semoga bermanfaat untuk para dokter yang swasta ya, yang tidak sebagai karyawan. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Minimal kita harus tahu perhitungan itu. Kalaupun kita kasih orang buat, orang yang ngurus, ada pengurus, tetapi kita harus tahu caranya. Terima kasih. Salam sejawat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, ya, di share. Mau bertanya bisa isi di kolom komen. Terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan